Maka fahami betul. Sesungguhnya kezaliman itu bukan masalah kecil, tapi kezaliman itu masalah besar, ikhwan. Jadi sebelum antum nanti menjadi tokoh orang yang terzalimi, maka pastikan saya dan antum bukan termasuk orang yang menjadi pelaku kezaliman. Jadi jangan sampai kita termasuk menjadi pelaku kezaliman. Karena apa? Kezaliman itu bukan dosa kecil, kezaliman itu dosa besar. Yang hari ini banyak di antara kita tidak menyadari bahwasanya kezaliman itu dosa besar, dikiranya dosa kecil. Padahal kezaliman itu dosa besar. Banyak orang yang dia takut sama zina tapi tidak takut sama kezaliman. Itulah pinter-pinternya setan. Setan itu ketika mengaburkan kita dari satu dosa, ternyata setan itu hanya memindahkan kita dari dosa kepada dosa yang lain. Ya, sebagaimana antum menolak ganja, tapi antum pakai narkoba, sama aja. Saya tidak mau zina, terus tapi saya senang sama laki-laki, ya sama aja. Karena terkadang kita hanya tidak percaya, karena kita tidak paham bahwasanya kezaliman itu termasuk salah satu di antara perkara besar. Makanya antum paham, ikhwan. Hak yaitu hak ya. Hak itu ada dua, ada hakullah, ada hakul adami. Ada hakullah, ada hakul adami. Hakullah itu bisa ditebus dengan kita bertaubat, sholat taubat, kemudian antum banyak bersedekah, antum mengikuti setiap perbuatan dosa dengan perbuatan kebaikan, maka menghapuskan dosa antum kepada Allah. Contoh, antum dulu ketika 1 tahun yang lalu sempat jadi ateis, tidak sholat. Sekarang taubat kepada Allah, sholat taubat, banyakin sedekah, maka antum insya Allah taubatnya diterima. Itu haknya Allah. Tapi hak itu ada dua, ada hakullah, ada hakul adami. Hakul adami itu apa? Haknya manusia. Lah haknya manusia itu, ikhwan, itu tidak bisa ditebus hanya dengan taubat dan tidak bisa hanya ditebus dengan saya dan antum melaksanakan sholat taubat. Tapi kalau sudah berkaitan tentang hakul adami, antum harus minta keridhaan dari orang yang kita zalimi sampai dia meridhoi, baru kemudian urusan kita kelar di hadapan Allah. Kalau hakullah, antum sholat taubat, nangis, dan antum menyesal tidak melakukan itu, antum berzina dan antum menyesal dan antum betul-betul menghindari supaya antum tidak berzina kembali, antum tinggalkan komunitas yang membuat antum berzina, insya Allah kelak taubat antum, insya Allah taubatan nasuha ketika menimbulkan dari taubat itu kebaikan. Tapi maaf ikhwan, kalau kemudian antum melakukan dosa yang berkaitan tentang hakul adami, yaitu haknya manusia, maka sesungguhnya Allah tidak akan membuat kelar hidupnya kita dan dosa kita terhadap hakul adami sampai kita dapat keridhaan manusia itu. Jadi tidak ringan. Karena apa? Beratnya masalah itu dalam kehidupan kita. Dan banyak orang yang tidak paham tentang itu. Makanya Imam Syaukani aja, tahu kan Imam Syaukani, penyusun kitab tafsir dia, Fathul Qadir itu, sampai dia itu bilang, yang saya herankan, ada orang itu mampu menghindari zina, minum khamr, mampu menghindari ikhtilat, mampu menghindari harta yang syubhat, tapi tidak mampu menjaga dirinya untuk tidak menzalimi manusia. Itu saya heran, kata Imam Syaukani dalam kitabnya Nasrul Jauhar. Karena kezaliman kepada manusia itu ditutupi oleh hakikatnya oleh setan. Setan ngasih rempah-rempah tanpa kita merasa bahwasanya kezaliman kita kepada manusia itu menyebabkan banyaknya kegagalan urusan pahala kita dan ibadah kita di hadapan Allah itu karena kezaliman kita kepada manusia. Nabi aja sampai takut ada kezaliman kepada manusia. Mana dalilnya Ustaz bahwasanya Nabi itu takut menzalimi manusia? Padahal Nabi adalah orang yang selalu berusaha untuk tidak menyakiti orang. Loh, antum perhatikan. Tidak apa-apa. Kasih yang handphonenya. Terzalimi dia. Maka kemudian Rasulullah SAW sampai kemudian ketika sebelum wafatnya dia kumpulkan para sahabat, kemudian Rasulullah bersabda dalam satu riwayat, di Rasulullah mengatakan, kalau ada di antara kalian yang pernah saya pukul, yang pernah saya sakiti, tolong ambil haknya kalian kepada diri saya sebelum datangnya satu hari tidak bermanfaatnya harta dan tidak bermanfaatnya anak-anak kita nanti di hadapan Allah. Tuh Nabi, saking khawatirnya Nabi kalau pernah menzalimi secara tidak sengaja tanpa beliau sadari. Itu Rasul, ikhwan. Makanya sampai kita mendapatkan urusan harta. Kenapa hutang itu bisa menggagalkan perjalanan kita kepada surga walaupun hutang itu halal? Karena kalau antum hutang itu kamu mendolimi hartanya manusia. Walaupun ente mujahid sekalipun, walaupun ente kemudian seorang alim sekalipun, seorang syekh sekalipun, seorang ulama besar sekalipun, tapi kalau ente punya utang dan utang itu tidak ente bayar sampai ente mati,
maka ente antara langit dan bumi sampai utang itu dibayarkan. Kenapa? Itu hakul adami. Sampai mujahid aja nggak bisa masuk surga. Makanya Nabi sampai mengatakan innan nafsa mu'allaqatan baina sama'i wal ardi hatta yuqda dainuhu. Makanya sampai Rasulullah bersabda, ada orang yang nanti ruhnya tergantung antara langit dan bumi disebabkan karena utang yang dia miliki, sampai utang yang dia miliki dibayarkan. Selama itu belum dibayarkan, dia tergantung antara langit dan bumi, bukan bergentayangan. Artinya apa? Kesakitan. Jangan dipahami salah. Oh malah enak ya terbang-terbang. Itu dia dalam kesakitan. Makanya perkara halal yang menghalangi kita masuk surga itu apa? Perkara halal yang menghalangi kita masuk surga itu yaitu utang. Itu halal, tapi menghalangi kita masuk surga kalau sampai kita bawa mati. Kenapa kok segitunya Ustaz? Karena itu hakul adami. Itu hakul adami, ikhwan. Makanya orang itu kalau kemudian dia bertobat dari utang, walaupun dia nyesel gitu, tidak akan diterima itu tangisan antum sampai antum bayarkan utang dulu. Jadi kalau ada ikhwan gitu nangis di pojok, saya tanya, antum kenapa? Saya itu dosa Ustaz. Apa? Utang. Makanya saya tobat nasuha. Sudah dibayar belum utangnya? Belum. Anda nggak usah nangis. Bayar dulu utang antum. Baru mau nangis nggak apa-apa. Karena itu hakul adami. Makanya sampai dalam urusan kita gibah sekalipun, antum tahu kan gibah? Gibah itu tidak akan diterima. Dosa apa? Tobatnya orang gibah itu sampai 2, akhi. Kalau kata Imam Nawawi, 1, sampai kemudian antum datang kepada orang yang antum gibahin, lalu kemudian antum sebutkan dosa antum ketika menggibahi dia, kemudian dia memaafkan antum, itu yang pertama. Atau yang kedua, antum kemudian datangi tempat yang membuat antum gibahin dia, lalu antum sebutkan kebaikannya. Itu gibah. Padahal dosa, misalkan kita meninggalkan sholat, sudah antum tobat nasuha, menyesal, meneteskan air mata dan tidak mengulangi lagi, insya Allah kelar itu. Ketika antum sudah tobatan nasuha. Tapi kalau urusannya sudah hakul adami, utang, gibah, antum tidak akan selesai itu dan tidak akan kelar itu. Makanya nanti kemudian kalau tidak selesai dan tidak kelar di dunia ketika antum enggan untuk kemudian meminta maaf, ya pastikan aja urusan itu berlanjut sampai di urusan akhirat. Makanya sampai Nabi mengatakan ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Yuk, kamu itu takut sama kedzaliman karena sesungguhnya kedzaliman itu kegelapan pada waktu hari kiamat nanti. Gelap dia ikhwan, dan itu betul-betul akan merugikan kita. Makanya sampai Hasan Al-Basri itu kemudian berkata, kedzaliman itu ada 3. Kedzaliman yang tidak diampuni oleh Allah kalau dibawa sampai mati. Apa itu? Syirik. Itu zalim kepada Allah. 2, kedzaliman yang kemudian dimaafkan oleh Allah. Zalimnya diri kita kepada diri kita sendiri. Antum ninggalin sholat itu kan zalim diri kita sendiri. Antum zina itu zalim sama diri antum sendiri. Antum sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ada yang ketiga, kedzaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah dan diawasi terus oleh Allah. Apa itu? Kedzaliman manusia kepada manusia dan kedzaliman manusia kepada makhluk. Nah, sampai kita dapati ikhwan, antum kan sudah dapatin kan? Ada wanita dolimin kucing sampai kucingnya mati aja, itu diadab oleh Allah di dalam neraka. Padahal kucing itu didolimi. Utibat imra'atun fi hirratin sajanatha la hiya atlaqatha wa la hiya ta'kulu min khashashil ard. Ada seorang wanita diadab oleh Allah, kata Rasulullah, ketika dia mendolimi kucing. Kemudian kucing itu dimasukkan di dalam kamar, tidak dikasih makan kucing itu, dan tidak dibiarkan bebas berkeliaran untuk memungut sesuatu yang ada di atas muka bumi, sampai kucing itu kelaparan, kucing itu mati. Loh, perempuan itu dimasukkan oleh Allah ke neraka. Itu kucing mendolimi. Coba, sampai kehormatan kucing kalau ibarat kata. Tuh, kehormatan kucing itu dijaga sama Allah. Makanya sampai kita dapati, antum tahu gak hikmahnya? Kenapa kita kalau nyembelih korban itu ada adabnya? Karena Allah pingin supaya kita tidak nyakitin hewan. Itu hewan, akhi. Apalagi orang yang hidup. Loh, kok hari ini kok seakan-akan dolim sama manusia tuh gak ngerasa dolim itu loh. Loh, masalah kita nyembelih korban aja. Apa itu adabnya kalau kita nyembelih korban? Coba dibuka kitabnya Syekh Utsaimin itu. Kalau nyembelih korban itu 1, tidak boleh kita nyembelih kambing, nyembelih sapi di depan hewan yang nanti akan kita sembelih juga. Misalkan kandangnya di sini, antum nyembelihnya di sini, tidak boleh. Kenapa? Supaya tidak menimbulkan kekhawatiran bagi kambing-kambing yang belum disembelih. Coba, harus ditutup kandangnya. Makanya nggak boleh mentang-mentang antum jadi tukang jagalnya, nyembelih di depan kandangnya. Diasah itu. Tar lagi ya kalian. Nah, boleh, kawan. Loh, itu kambing. Sampai kemudian ketika kita nyembelih kambing diperintahkan bagaimana kita disuruh untuk menajamkan pisaunya.
Sampai kemudian ada tekniknya, ada dabah, ada nakher. Dabah sama nakher beda. Pakai kemudian bagaimana caranya itu supaya tidak menyakiti. Kenapa kemudian kita tidak boleh makan hewan yang kemudian dibenturkan, dijepit? Karena Allah tidak mau kalau kita makan sesuatu daging dari kedoliman yang kita berikan kepada hewan. Itu hewan akhi. Lo hewan saja, lo sampai dijaganya oleh Allah sebesar itu hewan. Itu kucing, itu kambing, itu sapi. Lah apalagi manusia. Loh kok kita dolimin orang terus kemudian kita merasa nyaman gitu. Lalu kemudian kita tidak merasa itu dosa besar. Lalu kemudian kita merasa kelar nanti ketika kita sudah menutupnya di pagi hari istighfar. Loh, istighfar itu menghapuskan dosa antum hakullah, tidak menghapuskan dosa anak dan dosa antum dalam hakul adami. Saya sudah istighfar Ustaz, seharinya itu 2000 kali. Ya, itu insya Allah tidak bisa. Istighfar dan taubat itu menghapuskan dosa hakullah, tidak hakul adami. Hakul adami itu apa? 2, hartanya dan kehormatannya. Makanya itu yang menjadikan kita itu mengerti. Berarti dolim itu 3 dolim yang tidak dimaafkan oleh Allah, dolim yang dimaafkan oleh Allah, dan dolim yang tidak dibiarkan oleh Allah. Dan dolim yang tidak dibiarkan oleh Allah itu kedoliman manusia kepada setiap makhluknya Allah, kepada manusia dan kepada hewan. Lu sampai kita masalah tanaman saja diberitahu kok caranya. Lu sampai tanaman kita berjihad saja tidak boleh dipotong itu tanaman ketika kita berjihad, tidak boleh dibakar. Sampai hewan kalaupun tikus kita menemukan dan kemudian ular itu tidak boleh dibakar. Lu sampai sedemikian itu. Kenapa? Antum tidak dapati satu agama yang tumbuh di atas muka bumi yang paling menjaga setiap kehormatan setiap makhluk hidup kecuali itu Islam. Makanya luar biasa itu. Dan ini yang menjadikan kita kalau sebelum mendolimin orang tuh mikir-mikir, siap nggak berhadapan dengan mereka nanti. Kalau antum nggak kelar itu di dunia, antum dolimin orang, nggak kelar di dunia, berarti nanti antum harus kemudian berurusan panjang di akhirat. Alah ya Allah akhi, ngurusin hidup kita sendiri aja susah kok. Di hadapan Allah ketika dihisab kok masih nambah-nambahi kita kemudian dolimin banyak orang. Itu masalahnya berat. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya apa? Mikir-mikir sebelum dolimin orang. Dolimin itu apa ya? Dengan perkataan, perbuatan, mungkin kemudian kita ngomongin, ambil hartanya. Maka hati-hati karena itu tidak akan dibiarkan oleh Allah. Dan ingat, kalau kita kemudian mendolimi, hati-hati loh. Kalau orang sudah kita dolimi, diem dia. Nah, itu yang kita malah khawatir, ikhwan. Kenapa? Kalau orang yang kita dolimi sudah diam, berarti dia menyerahkan kepada Allah yang selama-lamanya tidak pernah menghalalkan dan meridai kedoliman. Kalau balasan Allah itu selalu lebih berat daripada balasan yang diberikan manusia. Itu yang kita khawatirkan kayak gitu. Kalau kemudian kedoliman masih dibalas dia mendolimi kita, itu masih mending itu masih lumayan. Tapi kalau ada orang yang kita dolimi, kok dia diam tidak bereaksi ketika kita dolimi, hati-hati. Berarti dia sudah menitipkan urusannya kepada Allah dan perkaranya itu dilimpahkan berkasnya kepada Allah. Nah, kelar hidup kita. Kalau bahasanya anak sekarang itu, hati-hati kalau dolimin orang. Kalau dia sudah lapor sama Allah, kelar hidup lo. Karena itu berat, ikhwan. Kalau makanya antum lihat saja orang-orang yang mendolimi wali-walinya Allah. Contoh ya, paling jelas saya lihat itu. Antum lihat itu mentalnya tentara-tentara Amerika setelah mereka itu memerangi saudara-saudara kita di Afgan, di Irak. Pulang-pulang stres mereka. Karena antum mungkin sering lihat ya televisi itu, mungkin kemudian National Geographic. Itu kan sering kan kita dapati mentalitas tentara-tentara Amerika yang pulang gitu. Habis dolimin saudara-saudara kita mungkin di Irak, mungkin kemudian di Afgan dan banyak negara-negara muslim di Somalia. Pulang-pulang Allah yang membalas akhi. Dijadikan mereka stres satu persatu. Ada yang sampai membunuh teman satu batalionnya. Ada yang kemudian tiap malam tidak bisa tidur. Kenapa? Kalau sudah dibalas oleh Allah itu lebih parah daripada yang bisa dibalas manusia. Karena apa? Allah sudah bersabda, Allah sudah berfirman dalam hadis qudsi, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum." Aku ini mengharamkan kedzaliman kepada diriku dan aku haramkan kedzaliman itu menimpa kepada kalian selama-lamanya. Dan itu sangat Allah itu memerangi orang yang menzalimi. Makanya sampai Nabi itu berkata, babani maftuhani muajjalani uqubatuhuma fid dunya qabla al-akhirah. Terus sampai Rasulullah dalam satu makna hadisnya berkata, ada 2 pintu yang selalu dibuka oleh Allah untuk diperhatikan oleh Allah dan Allah timpakan itu hukuman, yaitu adalah 2 pintu. Pintu durhakanya manusia kepada orang tua dan pintu dolimnya dia kepada orang lain. Dan itu sangat berat. Makanya kalau kemudian ada yang pernah ghibah dan yang lainnya, sudah ayo minta maaf. Minta maaf. Saya tidak bisa Ustadz, kalau saya minta maaf itu malah bertengkar nanti. Ya sudah, antum ingat-ingat
antum menang gibahin dia di mana? Antum menang gibahin dia di mana? Datangi, lalu kemudian ketika antum datangi, antum sebutkan kebaikan dia. Kalau enggak, antum harus datang meminta keridhaan darinya. Tolong diridhoi ya. Apa? Saya pernah salah sama antum. Makanya ada saudara saya itu ikhwan, ya boleh diambil contoh boleh enggak, tapi saya kagum sama beliau. Dan saya mencoba mencontoh, walaupun masih belum sempurna, belum maksimal sebagaimana beliau. Ada saudara anak itu, kalau dia mau pisah gitu sama orang itu, dia selalu ngomong, minta maaf ya. Saya bilang, mas kan enggak salah. Tadi kan kita ngobrol ya, kita enggak tahu ucapan kita terkadang masuk pada hati dan memecahkan perasaan manusia. Makanya dia kalau sebelum pisah itu, minta maaf ya kalau saya ada yang salah. Itu selalu gitu. Orangnya hijrah ikhwan. Dulunya kerja dengan gaji 60, 70, 80 juta. Dia tinggalkan glamornya dunia itu sampai kemudian beliau hidup sederhana. Dan salah satu hal yang paling istimewa yang saya selalu dapatkan dari beliau, kalau habis ngobrol itu selalu bilang, maafin ya kalau saya ada yang salah, maafin ya kalau ada yang salah. Dan itu ternyata ngena ke saya. Orang itu kalau ngomong dari jiwa itu kan nyampainya ke hati. Makanya saya kadang-kadang kan saya sering kan kalau saya ta'anuk sama sebagian antum mungkin pernah dengar saya ngomong, maafin ya kalau saya salah. Nah, kita tidak pernah tahu kenapa. Ruwet kedoliman kalau dibawa sampai mati. Kedoliman kalau dibawa sampai mati itu jadinya ruwet. Makanya Nabi pun khawatir kalau ketika kemudian mendolim. Makanya kisah nyata yang sudah cukup bagi kita untuk kita renungi adalah, yaitu saat bin Abi Waqqas terdolimi. Antum pasti sudah tahu kisah ini. Maka kemudian ketika terdolimi dia dikatakan begini, kalau sholat dia dikatakan tidak becus ngurusin umat. Maka saat bin Abi Waqqas itu orang yang melemparkan panah pertama kali dalam Islam saat bin Abi Waqqas. Orang yang ikut berperang merontokkan Persia saat bin Abi Waqqas. Orang yang didoakan setiap arahan panahnya itu nancap kepada musuh-musuh Islam saat bin Abi Waqqas. Tapi ketika terdolimi saat bin Abi Waqqas tidak mau mendatangi orang yang mendolimi. Dia cukup berdoa, ya Allah kalau dia memfitnah saya karena sesuatu yang sifatnya bohong dan dusta dan karena riya, timpakan kepadanya 3, panjangkan umurnya, miskinkan terus, dan jadikan dia kena fitnah sebelum dia mati. Dan 3-tiganya dikabulkan cash dan kontan oleh Allah. Orang yang memfitnah saat bin Abi Waqqas panjang umurnya lebih dari 100 tahun. Sampai kemudian diterangkan dalam kitab, alisnya putih, kumisnya beruban putih, jenggotnya putih, keriputnya kelihatan. Miskin terus sampai kemudian dikatakan tidak punya rumah, tidurnya di depan pasar, dan tangannya sering menyolek perempuan ketika dia tidak mampu untuk menolak dari orang yang ini. Sampai dikatakan, masa lu kamu ngapain kayak gitu, sudah tua tidak malu sama aku alismu yang kemudian sudah beruban kayak gitu, kok sampai masih godain perempuan. Dia berkata, inilah akibat dari doa yang dikabulkan oleh Allah dari saat bin Abi Waqqas ketika aku telah mendoliminya. Itulah yang menjadikan kita paham, Masya Allah. Itulah kedoliman. Makanya moga-moga kalau kita belajar sunnah, belajar Islam itu, salah satu yang kita pelajari itu mahalnya kedoliman kepada manusia. Karena itu merupakan perkara yang hari ini justru diremehkan oleh orang. Makanya perkara itulah yang menjadikan kita kalau belajar, ikhwan, ayo kita hormatin batasan-batasan dari kehormatan seorang mukmin itu. Karena itulah yang menjadikan kehidupan kita mudah dan ringan ketika tidak banyak berurusan dengan manusia yang lainnya. Ya. Dan tentunya antum sudah paham hadisnya al-muflis. Siapa itu muflis? Muflis itu orang yang bangkrut dan antum sudah sering mendengar.